Halo, halo semuanya. Udah ada siapa nih? Nih, Maksudnya, maksudnya, yuk yuk kita ada kita ada dua. dua. Apa? Apa ini? Oh, jadi Mau jadi double-double gini. Halo, Raisya bisa dengar suara kakak nggak? Bisa Kak? Fasya bisa? Ah, kita pakai Zoom ya. Kita cobain pakai Zoom. Halo Fasya, Fahira, apa kabar? Halo Kak. Kita masih bab kemarin atau lanjut? Mau lanjut? Udah ulangan belum, Sa? Raisya? Belum, kemarin soal dulu. Atau kapan? Belum. Kayaknya minggu depan. Oh, iya ya. Kalau yang lain, Fasya udah ulangan belum? Sifat koligatif, ya? Soalnya. Fasya sama Fahira udah ulangan belum? Kalau aku belum. Belum. Fasya, ini seperti dia bicara tuh. Di sini nggak muncul Kok miring-miring gini sih, bentar ya. Ulangannya kapan katanya? Kalau kita sekarang mau membahas bab yang kemarin lagi atau mau lanjutin ke bab 2 aja? Kalau mau lanjutin bab kemarin berarti kita latihan lagi. Kalau lanjutin bab 2 berarti kita bab baru. Nanti kalau masih ada yang bingung tentang bab kemarin boleh diulas lagi ya. Kayak Fasya suka nanya. Tapi kalau jawabannya agak lama, maaf ya karena chatnya banyak banget. Halo, amanin dia. Halo Kak. Pak amanin dia, bab 1 udah ulangan belum? Belum. Amanin, yang kedengeran, udah ulangan? Belum. Ini nge-lag ya? Belum. ulangan. Oke. Kalau belum, sekarang mau lanjut, mau ngebahas bab 1 lagi, latihan, atau mau masuk ke bab 2? Your internet connection is unstable. Atau mau lanjut ke bab 2? Latihan Oh, dulu. yang mana? Latihan dulu ya, biar lebih mantap ya. Ayo kakak kemarin tuh udah ngirimin yang tab 2 belum di grup? Udah. Yang metoding. bisa lupa banyak grup. Jadi yang latihan yang sesi 2-nya ntar kirim lagi tuh ya, nggak apa-apa lah. Kalau udah juga. Udah tab 2. Udah ya? Udah. Buat yang belum dapat nih tab 2. Tapi belum dibahas semua gitu ya? Belum. Belum. Masih ingat nggak, Sa? Yang udah yang mana, yang belum yang mana? Lupa. Oke, nggak apa-apa lah, kita bahas lagi aja biar paham ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kimia ya. Untuk di Sabtu ini mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang kalau Kayaknya tab 2 mah ngadain konsentrasi kasih tahu doang. ya, atau videonya kurang jelas kabarin. Sebelum menurut agama dan kepercayaan masing-masing, oh yang lainnya belum ya?
Ini teh nge-lag bentar atuh ya. Nge-lag nggak? Ilahi banget kah sungguh? Halo? Kalau Halo? di aku suaranya Halo? jadi kali nggak ada. Udah? Udah. Oke. Nah, tadi udah sampai mana ya? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Menurut agama percayaan masing-masing, semoga hari ini menjadi hari yang bagus buat belajar, ilmunya juga bermanfaat buat kehidupan sama sekolah kalian. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita masuk lagi ke sifat koligatif urutan ya. Ini kita bahas via Zoom, kita lagi nyobain enakan mana kok, tapi kayak yang nggak simetris terus sih papannya. Oke, kita latihan lagi. Kemarin di tab 2, itu di soal, itu udah kita bahas tentang, apa tuh? Tentang konsentrasi zat, tapi sisanya belum ya. Nah, kita bahas sisanya. Kakak bahas satu, kalian kerjain satu, nanti begitu seterusnya ya. Biar lancar. Halo, Ferdian, Syah. Apa kabar, Di? Fer? Baik, Kak. Udah ulangan belum, Fer? Belum. Belum. Kamu sedih sekali sih. Sabtu-Sabtu harus bahagia dong. Nah, di sini ya. Oke, sini ya. Oke, kita lihat ya. Nomor 1, if dan 2 itu tentang konsentrasi zat. Nah, sekarang nomor 3 nggak usah lah ya. Nomor 5 juga. Kalau nomor 6 itu udah dibahas apa belum? Fraksi mol urea sekian, tekanan uap air jenuh sekian. Nah, sisanya gimana? Kita bahas dari mulai nomor 6 dulu waktu ya. Kita bahas dari mulai nomor 6 dulu. Sebentar. Nomor 6. Udah? Atau mau soal lihat baca soalnya di lain juga boleh ya. Baca soalnya di lain boleh. Di pembahasannya kita bahas di sini. Oke, ada kelihatan nomor 6 tadi. Sudah dibuka soalnya di line? Atau mau di-share aja di sini? Tuh nomor 6 ya. Oke, kita bahas sekarang nomor 6. Nomor 6, fraksi mol urea dalam air adalah 0,4. Katanya gitu ya. Pertanyaannya, tekanan uap jenuh air pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 18 mm Hg. Kemudian, tekanan uap jenuh larutan pada suhu itu adalah, berapa tuh katanya nomor 6? Diketahuinya nomor 6 gini ya, diketahuinya yang nomor 6, katanya, ini nomor 6, sorry ya, nomor 6, diketahuinya ada fraksi mol urea dalam air adalah 0,4. Berarti itu artinya XT ya, XT 0,4. Kemudian tekanan uap jenuhnya P-nya berapa? P0 nih ya, P0-nya adalah 18 mmHg, milimeter Hg. Kemudian pertanyaannya, tekanan uap jenuh larutan pada suhu itu adalah P pertanyaannya. Pakai apa ini cara mengerjakannya? Gimana cara mengerjakannya nih? Pakai apa?
Ada yang tahu? Tekanan. Ada dua cara ini ya. Ada dua cara. Yang pertama itu jawabnya karena dia nanyanya langsung P tekanan uap larutan, maka bisa langsung pakai yang ini bahwa P itu sama dengan P0 dikali dengan XP. XP. P ya. XP langsung ya. P0 dikali dengan XP. P0-nya berapa biji? Nggak ada bijinya ya, 18. Nah, XP-nya yang nggak ada. XP-nya itu apa? XT Yang tambah adanya XP sama dengan XT. 1. Betul. XT tambah XP sama dengan 1. Berarti XP sama dengan 0,6. Gitu ya. Nah, makanya XP-nya ini 0,6. Jadi berapa nih 18 dikali 6? Berapa tuh? 18 dikali 6. 7. 7. Belakangnya adalah 108. apa? 108. 10,8 ya. P-nya adalah 10,8. Bisa nomor 6 ini? Masih singkat cerita ya. Masih gampang-gampang ini mah ya, pemanasan aja lah. Nomor 6. Oke. Sekarang nomor berapa tuh? Tujuhnya mana nih? Oke, itu nomor 6. Sekarang nomor ke-7. Nomor 7. Nomor 7, katanya 10 gram urea dilarutkan dalam 90 ml air. Bila tekanan uap jenuh air pada suhu tersebut 62 cm Hg, maka penurunan tekanan uap larutan tersebut adalah berapa? Nomor 7 diketahuinya, apa tuh? Bahwa 10 gram urea, 10 gram CONH2 2 kali urea, dia adalah suatu larutan non-elektrolit dalam 90 ml air katanya. Kemudian tekanan uap jenuh air pada suhu tersebut adalah P0, suhunya yang ngaruh ya. Yang ngaruh hanya tekanan 62 cm Hg. Pertanyaannya dia, berapakah penurunan tekanan uap? Dia nanyanya delta P, bukan P. Berarti kalau delta P pakai apa? Delta P sama dengan P0 dikali dengan X T. Oke, ini ya. Cobain dulu sok sekalian. Ini nggak usah di-share aja lah ya. Kalian dengerin yang kakak aja ya, biar lebih jelas di papan. Oke, lebih jelas ya kalau Zoom ya. Nah, nomor 7 gimana tuh? Nomor 7. Bahas? Mau nyobain dulu? Cobain dulu tuh ya. Ini masih sederhana. Dia namanya delta P. Ingatnya gini aja lah, kalau delta itu sama T gitu. Delta kan T ya, bukan delta. Nah, berarti sama T. Kalau nggak ada deltanya, berarti sama P. Gitu, sok cobain. Ini ada massa airnya apa enggak? Nggak ada. Ada juga mililiter air. Nah, ini nggak apa-apa. Kita anggap aja dia adalah massa air. Jadi massa airnya adalah 90 gram. Oke? Yang 90 ml ini kita anggap sebagai massa air. 90 gram. Sendiri gimana? Nyari XT itu adalah apa tuh? NT ya, mol terlarut di dengan mol terlarut bawah R-nya. Sok cobain dulu, Fer. Pas, aman, aman India panggilannya apa, Man? Aman? Aman atau India? India. Nindya. Oke nih, cobain dulu nih nomor 7 ya. Ini masih sederhana. Cobain kalau sudah boleh dikirim ke line ininya ya, jawabannya. Nanti kita bahas juga biar bisa. Kadang-kadang kalau ngikutin guru mah bisa ya. Oh iya gampang, cobain sendiri. Oh pusing, nggak pusing, gampang kok. Cobain dulu sob. Intinya kalau sifat koligatif itu apapun pertanyaannya tulis aja dulu rumusnya. Yang berhubungan dengan itu, misalkan titik didih, ya tulis rumus titik didih.
Oke, cobain. Ini nanti kalau Zoom-nya mati ya, mudah-mudahan enggak, 40 menit, link-nya yang sama ya, pakai link yang sama. Kita lagi di-record juga nanti ya, barangkali misalkan satu saat butuh penjelasan ulang, ingin belajar lagi, boleh nanti kakak kirim recordannya. Ketemu? Berapa? Nomor 7. Lagi gitu. Sok, lagi ngitung dulu, Sok. Boleh. Bisa, Fer? Fasya? Fasya masih ada PR nggak, Sya? Fahira, bisa? Fasya? Ferdi? Kalau ada yang ngerti langsung tanya aja ya. NT-nya berapa? Sudah? Yang lain? 0,03. 10 gram urea ya? 10 gram urea dibagi dengan MR-nya dia berapa? 60, betul? 60. Sepertiga ya? Kok sepertiga? 1/6. Iya. 1/6 mol. Oke, sama semuanya? Fasya, Fahira, Raisa, Nindi. NP berapa NP? Mas, mol airnya berapa mol airnya? Mol airnya adalah 5. 90 dibagi dengan MR air 18 ya. 5 mol. Oke, sip. Nah, berarti si delta P-nya berapa? Delta P-nya adalah P0-nya 62 ya. Kemudian ini kan pakai XT ya. NT-nya adalah 1/6, betul? Per 1/6 dikali dengan ditambah dengan 5. Gitu? Sama? Sama. Jawabannya berapa nih? Kalau ada pecahan model gini ya, ini bagusnya juga pakai pecahan lagi ya jawabnya biar enak. Ini 1/6 per dibuat per berapa dia? Ini 1/6, ini 5. Dibuat per 1/6. 30 ya, boleh ya. 1 ditambah dengan di sininya berapa tuh? 6 gitu. 35. Berapa? Berapa sih? 150. Ini bukan dibagi ini, sorry. Dibagi 6 gitu ya. Isi berapa sih dia? 150. Gitu kan? 30. Oh iya. Itu bener nggak? Iya. Iya ya. 62 dikali berapa nih? 1/6 dikali dengan 6 per 31 gitu ya. Jadi berapa nih delta P-nya? Coret-coret. 62 dibagi dengan 31. Ada nggak? 2. Ada ya, 2. Bisa ini? Jadi kalau ada pecahan, enaknya pakai pecahan lagi ya, biar tidak pembulatannya tidak begitu jauh dan ngitungnya lebih cenderung gampang. Oke, bisa sampai sini? Ada pertanyaan?
Belum kak, belum Jadi, jawabannya. Belum pertanyaannya bukan itu. emang pertanyaannya apa? Penurunan nih. Jadi Ini kan berapa? penurunannya. Jadi berapa? Oh bukan. Kalau nanyanya penurunannya berarti ini deltanya. Turunnya berapa? 2 kan jawabannya. Kalau nanyanya kayak nomor 1, berapakah tekanan uapnya? Nah, berarti setelah turun berapa gitu. Paham? Kalau dia nanya penurunannya, artinya hanya nanya deltanya aja. Gitu, Sa. Paham? Oke. Masih cukup nggak papannya? Kalau nggak cukup, kita lanjutin. Nah, sekarang itu nomor 7 udah ya. Sekarang lanjutin lagi nih. Sekarang kita ke nomor 8. Nah, nomor 8 itu udah masuk ke senyawa yang lain ya. Nomor 8 itu apa senyawanya katanya? Nomor 8, dalam 25 gram air dilarutkan 4,25 gram nano 3 NaNO3. Nah, kalian harus paham nih, apakah senyawa itu elektrolit atau bukan? Kakak ingetin lagi ya. Yang non elektrolit itu apa aja, Cing? C. Yang non elektrolit itu yang pokoknya depannya itu unsurnya unsur karbon kebanyakannya ya, meskipun nggak semua, cuman umumnya adalah unsur karbon. Contohnya apa? Gula, urea, dan alkohol ya. Urea dan golongan-golongan alkohol. Ini semuanya dari huruf C semuanya nih. Ini CX, ini HY, ini OZ, ini CONH2 2 kali. Yang ini CX, HY, belakangnya ada OH. Ini adalah non elektrolit. Dia si senyawa ini berharga I-nya berharga 1 atau tidak terion dalam air. Nah, sisanya berarti kalian harus bisa mengionkan. Nah, sekarang kita berusaha menentukan jumlah ion untuk senyawa elektrolit. Menentukan jumlah ion. Kita ulang lagi ya. Oke, contoh 1 misalnya ada NaCl berapa ion nih? Siapa sih yang mau jawab sok? Pak Hira boleh, Ferdian, Syah. Atau Nindya. NaCl berapa ion? Ini sederhana sekali. Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1, betul. 2 ion. Oke. Sekarang kalau kakak punya K2SO4, ini berapa ion? 3. Ada yang lain? Ini pilihannya kalau nggak 3, 6 ini ya. Bisa dihitung. Yang mana sok? Kira-kira? Yang mana? 3 ya. Oke, sepakat 3 ya. Ini 3 ion. Kenapa 3 ion? Karena dia dihitung satu kesatuan ya, SO4 itu ya. Tidak dihitung secara satuannya. Nah, kalau sekarang kakak punya bacil, berapa ion? Bacil, BaCl2, berapa ion? 3. 3 atau 2. nggak ada angka lain ya, 3 atau 2 nih? Nah, 3 karena ini kan satu unsur ya, Cl itu. Kalau satu unsur ya angkanya ini ya milik dia, artinya dihitung itu, artinya dia 3 ion. Ba-nya 1, Cl-nya 2. Oke, sekali lagi lah. Kalau Al2, SO4 3 kali berapa ion coba nih? 5. 5. Sepakat 5, betul ya, Pas ya? 5 ion. Al-nya 2, SO4-nya berapa? 3. Kalau nggak ada kurungnya, andai kan nggak ada kurungnya gini. Nah, gitu-gitu doang. Nah, berapa ion dia? Ya sama kayak gini ya. 3. Dihitungnya ini 1 ya. Ini adalah 3. Berarti ini 5 ion. Paham sampai sini? Itu dalam mengerjakan nomor 5 dan nomor 8. Berarti kalau NaNO3 itu berapa ion? Nomor 8. 3. 3 atau berapa? 2 ya. 2 kan. Na-nya 1, NO3-nya juga 1 kan. Ini adalah 2 ion. Silahkan dilanjutkan sok. Titik beku. Berarti tulis rumusnya. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Gitu. Cobain dulu. Nih. I-nya berharga 2 karena dia nggak punya alfa. Ya, langsung aja N sama dengan I. Gitu. Kalau Zoom tuh lebih jelas ya. Pendek si papannya. Cobain ya. 3 menit ya, sok. Kalau nggak bisa langsung nanya. Oke. Fasya udah menjawab. Mantap. Kita bahas nanti ya, Sya. Belum dibetulin. Belum di apa sih namanya? Belum kakak benerin atau salahin ya. Biar yang lain jawab dulu ya.
Dok Fahira, Nindya, Ferdian, ini F semua namanya. Saya cobain dulu ya, yang NaNO3. Pasha sudah mengirim jawabannya, cuma kakak belum benerin ya kak, biar yang lain nyoba dulu barengan, nanti kita bahas. Kalau Fasya sudah, Fasya bisa lanjut ke nomor 9. Kalau sudah ya. Ngelag. Oh, enggak. Your internet connection in unstable lagi. Aru nggak bisa join Zoom-nya. Oh iya gitu, bentar. Hareta. Nah, nggak bisa join Zoom. Kenapa kak? Kenapa Ru ya? Ada ya, Ru. Maaf. Oke, nggak apa-apa kak. Ada Rifka ya. Selamat datang Rifka. Mana Rifka? Belum kita. Incorrect maksud klik linknya aja bentar ya. Bentar. Kalau saya ngomong sama siapa? Orang nggak ada orangnya sini. Sebentar. Tuh apa di luar kan? Lupa. Ini Are. Halo Re. Are. Bisa Re? Kita nggak usah tadi pakai password ya? Oh, nanti mah linknya aja nggak apa-apa. Tuh Rifka, Rifka udah datang ya? Halo Rifka. Halo Kak. Bisa sekarang? Udah bisa. Kita lagi ngebahas soal nih, ada yang di grup ya. Sebagian besar belum ulangan. Kita lagi maju ke nomor berapa tadi ya? 8. Oke Kak, aku minggu depan ulangan Kak. Alhamdulillah ya.
Enggak, sebenarnya dari Bisa minggu kan? kemarin udah ulangan. Oh, cuman Tapi gak ngaji tahu jadi 2 gitu. kali. Oh, mungkin sama yang elektrolit ya, dipisahin. Biasanya gitu, kalau 2 kali Kayaknya itu gak yang tahu sih, pertamanya Kak. non elektrolit, yang keduanya elektrolit gitu. Kita lagi nyambung ke nomor 8. Sebagian udah ngirimin fotonya ya, ngirimin jawabannya. Sembilan. Nomor 9 Ya. itu tinggal dikali aja kan? Nomor 9. Betul, tinggal dikaliin aja antara M-nya dengan si ionnya. Oke, kita bahas ya sekarang nomor 8 udah kan ya, udah pada ngirim nih, udah pada ngirim jawabannya. Kita bahas nomor 8. Ini kita foto dulu. Sebentar. Oke. Kita bahas sekarang nomor, ini pun direkod juga. Nomor 8 katanya, dalam 25 gram air dilarutkan elektron sih. Dalam 25 gram air dilarutkan natrium nitrat ya, NaNO3 sebanyak 4,25 gram. Jadi ada 4,25 gram NaNO3 dalam air sebanyak 25 gram air. Pertanyaannya dia, nah, ini adalah elektrolit dengan ionnya sama dengan 2. Maka delta TF sama dengan apa? Sama dengan KF dikali M dikali I. Itu. KF-nya berapa? KF itu adalah yang ada di soal. 1,86, sementara si M-nya sendiri adalah gram dibagi dengan MR, dikali 1000 dibagi dengan massa airnya, dikali dengan ionnya 2. Jadi 1,86, gramnya adalah 4,25, MR-nya adalah, ada di soal ya, 85, ini 1000 dibagi dengan 25 dikali dengan 2. Oke, 1000 bagi 25 berapa? 40 ya. Ini berapa nih? 4,25 dibagi dengan 8,5. Setengah ya, 0,05. Nah, gitu. Dikali dengan 80. Berapa nih? 80 dikali 0,05. 80 dikali 0,5 kan 4 ya. 1,86 dikali dengan 4. Berapa jadinya? 7,4. Ini baru deltanya. Pertanyaannya adalah TF-nya. Karena dia air, maka 0 dikurangin 7,44. Sama dengan negatif 7,44 derajat Celcius. Bisa nomor 8 ya. Jadi kalau udah benar sampai sini itu udah benar ya. Asal ngitungnya harus hati-hati ya. Biar nggak salah pada saat penentuan jawaban. Gitu nomor 8. Uraikan dari Pak nanti pada saat elektrolit. Kita lanjut ke nomor 9. Hah? Lupa ya, pakai udah belum, Sa? Belum. Nah, iya, makanya biasain pakai I. Ya. Jadi meskipun non elektrolit pakai I. Guru di sekolah nggak ngajarin pakai I, Kak. Kalau yang non elektrolit nggak apa-apa pakai I aja, tapi harganya 1 gitu. Biar nggak lupa pada saat kalian nemuin soal elektrolit gitu. Nah, sekarang nomor 9. Hati-hati dalam
maknai si bahasanya. Betul, yang nomor 9 itu hanya tinggal kita kali-kalikan antara ion dengan si molarnya. Kita belajar lagi nomor 9 ya, ngingetin lagi jumlah ion. Nah, Na2CO3, ini jumlah ionnya berapa? Freeze Kak. Nge-freeze ya? Nge-freeze wae. Nge-freeze nggak? Udah nggak? Udah. Nah ya. Oke. Na2CO3, ionnya berapa? 3 ya. Jumlah M-nya berapa? 0,3, 0,9. Paham? Oke. Yang B, CH3COH. Ini ionnya berapa? CH3COH itu adalah suatu asam lemah ya. Sebetulnya dia terion menjadi 2. Cuman nilai alfanya itu kecil. Karena dia asam lemah, maka ionnya bisa kita anggap sebagai 1 aja dia. Dianggap non-elektrolit dulu. Ini 0,5. Maka delta TF-nya adalah 0,5. Gitu ya. Yang C, glukosa. Glukosa itu adalah non-elektrolit. Berarti ionnya berapa? 1. M-nya 0,8, berarti 0,8. Gitu. Kemudian D, ada K2, C2O4. Nah, berapa ion dia? Ayo. Re, berapa ion, Re? Mana Re ya? Halo, Re. Are, Pak. Hadir. Fer, berapa Fer? Fer? Fas, berapa ion, Fas? Unstable lagi di Y ya? Ini nge-lag apa gimana? Enggak. Berapa ion, Fas? K2, C2O4. Ini 0,2 molar. Rifka berapa ion Kak ini, Kak? K2, C2O4. K-nya berapa? K-nya 2. Ini kan satu kesatuan ya. Ini dia 3 ion. Dia 0,6. Mau sepanjang apapun, kalau nggak dikurungin itu dianggapnya 1. Oke? Misalnya gini, ada K3, C7, O11, N117. Gitu. Ini berapa ion dia? 1 ya, tetap dihitungnya. K-nya 3, berarti ini 4 ion. Kecuali dikurungin gini. Nah, itu dianggapnya 2. Gitu. Sepanjang apapun nggak dihitung. Dihitungnya 1. Ya, kecuali 1 unsur. Misalnya BaCl2. Ini mah dihitungnya 1 ya. Dihitungnya 2. Karena itu cuma 1 unsur doang. Oke, lanjutin lagi ya. Yang E, ada CaSO3. CaSO3 itu berapa ion ya? 2 ya. 0,2. Nah, mana nih pertanyaannya adalah titik beku paling tinggi. Nggak ada G-nya. Titik bekunya paling tinggi. Yang mana nih? Ini kan deltanya ya. Yang kita hitung tuh deltanya ya, betul nggak? Nah, berarti kalau TF-nya itu jadi berapa? Jadi min 0,9, paham? Min 0,5, min 0,8, min 0,6, min 0,4. Nah, mana yang paling tinggi? Min 0,4 ya. Paham? Titik beku paling tinggi. Minus 1 sama minus 2 kan tinggian minus 1. Benar nggak? Nilainya tuh. Bukan titik beku paling rendah, tapi titik beku paling tinggi. Beda kalimatnya dengan manakah penurunan yang paling tinggi. Kalau penurunan yang paling tinggi, yang ini, yang 0,9. Ini soalnya mengecoh ini. Paham? Semuanya? Bisa? Bisa nih kalau nggak ada yang, kalau misalnya masih belum, tanyain aja lah.
Gitu. Masih terdengar suara saya? Oke, lanjutin nomor 10 ya. Yang sudah coba kirimin ke line ya jawabannya. 2 ya, langsung nomor 10 dan nomor berapa nih? 11. Nomor 10 dan nomor 11 kita lanjutin ya. Cobain dulu ya, biar bisa. Intinya, oke. Sudah? Kah? Nomor 10. Oke, sudah ada yang mengirimkan jawabannya. Nomor 10. Gampang ya, nomor 10 ya? Berapa Rifka jawabannya nomor 10? Atau Areta? Ferdi. Ferdi nggak ada suaranya tadi Ferdi. Nomor 10. Ada yang mau bahas nomor 10? Untuk kita bahas aja, nomor 10. Nomor 10, KB-nya 0,5 katanya ya. 1 mol H2SO4, 1 mol H2SO4. H2SO4 berapa ion dia? Hanya 2, SO4-nya 1. Berarti dia 3 ion. Gitu. Pertanyaannya, maka air mendidih pada suhu berapa? Ya udah, masukin aja ya. Delta TB sama dengan KB dikali M dikali dengan I. KB-nya 0,5, M-nya ada nggak M-nya? M itu adalah mol atau gram per mr dikali 1000 dibagi dengan P dikali dengan I-nya sebanyak 3. Masih kelihatan ya? 0,5 gramnya berapa gramnya? Nggak ada juga langsung mol. Ya udah, berarti ini gram per mr itu dianggapnya langsung 1 mol 1 dikali 1000 dibagi dengan 1000 karena airnya pun 1000. 0,5 kali 3 1,5. Maka TB-nya adalah, ini mudah sekali, 101,5. Ya.
Gitu. Bisa semua ini malah nomor 10 mah ya. Sok, sekarang nomor 11. Dibantu dulu nih nomor 11 mah ya. Aluminium sulfat. Ada yang tahu berapa ion dia jumlahnya? Nggak kelihatan. Kita foto lagi. Aluminium sulfat. Ada tahu berapa ion? 5. 5. Oke, dari mana 5? Al-nya 2, SO4 SO4-nya sebanyak 3. 3. Sip, ya 5 ion. Oke, nomor berapa tuh? 11 ya. Pertanyaannya adalah ada ini ya, nomor 11 sudah mulai menggunakan konsep derajat ionisasi ya. Aluminium sulfat. Kalau masih ada yang bingung ini berapa ion, kita harus tahu dulu senyawanya apa dia. Kalian hafal golongan 1A 2A enggak? Ion ya. Kalau golongan 1A itu selalu dia positif 1 nih. Siapa aja 1A itu? Hai, Lina, kau rebut, cinta sejati, Ferdi. Nah, hai Lina, kau rebut, cinta sejati, Ferdi itu nomor golongan 1. Plus 1 dia. Golongan 2A siapa aja? Ini selalu plus 2. Beli mangga, cari sirsak, bawanya rambutan. Nah, ini adalah plus 2. Selalu plus 2. Golongan 3A yang paling sering muncul itu adalah aluminium. Aluminium itu golongan 3. Dia adalah positif 3. Siapa aja? Yang ini, Bang Ali, Gagah, Intelek ya, IN dan TL. Yang paling sering muncul adalah aluminium. Kemudian ini ion positif ya. Kalau ion negatif, kalian pun harus paham juga nih, ion negatif itu apa aja, banyak banget. Kalau NO3, nitrat itu selalu min 1. Kalau SO4, sulfat itu selalu min 2. Kalau PO4, 3 min, PO fosfat itu selalu min 3. Begitu pula sulfat dan sulfit ya, SO3 pun sama, itu selalu min 2. Nitrit pun sama, NO2 selalu min 1 gitu. Fosfit pun sama, PO3 selalu 3 min. Hidroksida min, OH min, NaOH ya. Sianida min dan Cl min. Cl min tuh klorida, fluorida, bromida itu min semua. Jadi kalau misalnya kakak punya gini misalnya, ada kalsium, pertanyaannya ya ada kalsium fosfat. Ini rumus kimianya apa nih? Cok, ada yang bisa nggak? Kalsium fosfat. Rumus kimianya apa? Kalsium fosfat. Ada yang bisa jawab? Raisa, Ferdi, Nindya. Kalsium itu siapa? Ca. Fosfatnya apa? Fosfatnya adalah PO4. Nah, Ca berapa plus? Kalsium itu golongan 2. Ca selalu plus 2, PO4 selalu min 3. Berarti kombinasi nyawanya gimana? Tukeran angkanya ke sana. Ca-nya 3, fosfatnya adalah 2. Gitu. Ini yang perlu kalian
ingat-ingat ya. Ini kelas 10 dulu. Nah, ini nih jumlah ion kation dan ion negatif. Ini harus paham. Jadi kombinasinya tinggal dikali silang aja nantinya. Gitu. Oke, lanjutin nomor 11 ya. Nomor 11 katanya aluminium sulfat mempunyai derajat ionisasi atau derajat disosiasi 0,9. Katanya gitu. Pertanyaannya apa? M-nya adalah 2 molal. Jadi nomor 11 itu ada Al2SO4 3 kali, 2 molal, kemudian dia mempunyai derajat ionisasi 0,9, alfanya 0,9. Pertanyaannya, berapakah titik didih larutannya? TB-nya berapa? Jawabnya gimana? Tulis aja rumusnya. Delta TB sama dengan KB dikali M. Hati-hati selalu pakai I. KB-nya berapa? Ada tuh 0,52 ya. M-nya berapa M-nya? 2 molal. I-nya? Nah, yang barusan. Apakah langsung 3 ini? Tulisnya? Di sini 3 gitu? Apa enggak? Gimana, Cing? Enggak ya. Kenapa? Karena dia ada alfa. Betul, pakai rumusnya. Berarti ini 1 ditambah dengan N-1 kali alfa. Kapan kita pakai masukin ke sini, kapan enggak? Kalau selama enggak ada alfanya, langsung aja tulis 3. Tapi kalau diketahui alfanya ada, ya udah masukin ke sini dulu ya. Ini 0,52, di sini 2, N-nya 1 ditambah dengan N-nya adalah, 3 ion, sorry. 5 ion maksudnya. 5 dikurangin 1 dikali 0,9. Berapa nih? 1,04 dikali dengan 5 kurangin 1, 4. 4 dikali 0,9, 3,6 tambah 1, 4,6. Berapa jadinya nih? 4,784. Untungnya nggak boleh pakai kalkulator. Iya, lihat aja angka-angka di situ yang mendekati, artinya 4,784 gitu. Berarti titik didihnya berapa? TB-nya adalah 104,784. Ya, bisa sampai sini. Oke. Sebagian udah ngirimin jawabannya ya, ke lain, betul. Oke, sekarang nggak akan dibantuin dulu ya. Cobain yang nomor 12 dan nomor 13. Nah, yuk. Nomor 13 itu mirip-mirip kayak nomor tadi nomor 9 ya. Cobain ya. Kirimin jawabannya via yang lain ya. 12 dan 13. Burung sih. Burung sih. Tulisan di papan tulis burung nggak? Enggak. Kalau sudah boleh bilang ya. Kalau sudah boleh dilihat.
Kak sudah mengirimkan fotonya. Oke, beberapa sudah mengirimkan. Ferdi, lanjutin kalau yang sudah. Kalau yang sudah nomor 12, boleh lanjutin nomor 13 ya. Kalau yang belum 12, 12 dulu. Yang lain kalau ada yang bertanya boleh ya, boleh via chat di sini boleh, via line chat boleh. Jaringan ininya yang error ya. Kalau sudah 13 dan itu ya, 13 dan 14. 13 dan 14 ya. Setelah nomor 12 ya. 13 dan 14. Your connection unstable terus. Sebentar kakak ke toilet dulu bentar ya.
Oh, sudahkah? Sudahkah? Dia kirim foto. Kita lihat. Oke. Oke. Kalau yang nomor 12, kalau ada yang nggak nemu jawabannya ya, coba ubah suhunya, jangan lupa ke Kelvin ya. Nah, lancar? Mungkin ada. Ferdi mantap. Sudah mengerjakan. Sebentar kakak cekin ya jawabannya. Terus pakai KF. 14. Tiga belas. Jadi sekali lagi diingetin ya, ini jangan lupa dikalikan dengan ionnya. Jadi selalu pakai yang KF kali M kali I, KB kali M kali I, selalu kayak gitu ya. Biar nggak lupa. Karena jadi sinyalnya merah dong. Oke, Rifka Ferdi udah ngirimkan jawabannya. Oke, hampir semua sudah mengirimkan jawabannya ya. Kita bahas berarti ya untuk menyamakan persepsi. Nomor
12, jangan lupa ya, nomor 12 ada dua hal yang suka dilupain, yaitu yang pertama mengubah suhu jadi Kelvin, yang kedua ionnya kadang-kadang nggak dikaliin. Nah, itu ya, yaitu yang nomor 12. Ini tadi udah dihapus belum ya, papan tulis deh. Oh, ini berarti belum dihapus ya nomor 11. Oke, bentar. Kita kunci dulu nomor 11. Oke, nomor 12 ini ya. Nomor 11 udah. Sekarang kita ke nomor 12. Nomor 12 jangan lupa tuh, yang nomor 12 itu kan ada NaCl ya. NaCl-nya itu adalah NaOH, M-nya adalah 2 mol, mana tuh? Oh, belum ada molalnya ya. Nah, pertanyaannya osmosisnya berapa? Dia ada 2 gram dalam air sebanyak 200 ml. V-nya 200 ml. 200 ml air. Kemudian katanya suhunya 27 derajat Celcius. Ubah dulu ke Kelvin. Tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Terus larutan itu terionisasi sempurna. Nah, makanya langsung aja 2 ionnya ya. Jadi jawabnya gimana? Jawabnya adalah Pi sama dengan MRTI. M-nya adalah gram per mr dikali dengan 1000 dibagi dengan ml, L-nya 0,082, T-nya 300. Nah, I-nya hati-hati 2 ini ya, jangan lupa. Suka kelewat di situnya, 2. Nah, makanya gramnya berapa nih? 2 per mr-nya 40 dikali 1000 dibagi ml-nya 200 dikali 0,082 dikali 300 dikali dengan 2. Kalau kalian jawabnya ngitungnya benar ya, nanti jawabannya adalah 12,3 atmosfer. Nah, ini. Kadang-kadang I-nya lupa. Kalau nggak I-nya lupa, Kelvinnya lupa ya. Itu adalah nomor 12. Nomor 13 itu tinggal dikali-kaliin. Nomor 13. Apa katanya? Larutan yang isotonis dengan NaCl 0,3 molar. Nah, gimana caranya? Ini papannya udah penuh lagi, belum ya? Nomor 13, NaCl 0,3 molar. NaCl sendiri berapa ion dia? 2. NaCl itu 2 ion. NaCl itu adalah 2 ion. Maka hasilnya berapa nih kalau dikaliin ini? Harus 0,6 jawabannya. Cari yang jawabannya 0,6 yang mana? Yang A berapa ion? 3 ya. Yang B? 2. 2. K-nya 1, NO3-nya 1. 2 kan? Yang C nih. Yang C berapa ion yang C? CONH2 2 kali. Berapa ion? Itu nggak terion ya. Itu adalah non-elektrolit. Jangan lupa, karena dia adalah urea. Depannya huruf C. Jadi 0,1 tetap dia. Yang D, 0,6. Jadi jawabannya mana? Adalah yang D. Masih baca ya? Yaitu C6H12O6 0,6 molar. Ini sama nanti isotonis sama dia NaCl. Gitu. Nomor 13 ada pertanyaan? Enggak ya? Difoto dulu bentar ya. Oke, sekarang lanjut nomor 14. Ada yang udah nemu jawabannya nomor 14? Nggak ada. Nggak ada atau bingung? Udah nyesain tapi nggak dapat. Berapa dapatnya, Sa? 33,3. 33,3. Ada yang 33. Ini Iya. Nah, terus Ferdi, range-nya berapa dapatnya? Hah?
Enggak ada. Oke, kita jawab ya. Nomor berapa tuh? 14 ya? Kita nomor 14. Ini agak dikit panjang soalnya ya. Nomor katanya, zat non-elektrolit MR-nya 40 sebanyak 30 punya satu data ya, katanya ada 40 gram non-elektrolit dalam 900 gram air. Kemudian penurunan titik beku larutan ini adalah negatif 1,55. Maksudnya bukan penurunan titik beku ya, titik bekunya mungkin tuh ya. TF-nya itu adalah negatif 1,55. Tanya gitu. Massa zat tersebut yang harus ditambahkan ke dalam 3 kg air agar diperoleh larutan dengan penurunan titik beku, katanya 1/3 di atas, penurunan titik beku di atas sepertiganya. Jadi ini data pertama satu ini ya. Ini keadaan pertama. Dan keduanya, berapakah massa zat untuk dimasukkan ke dalam 3.000 gram atau 3 kilogram air. TF yang di sini itu adalah sepertiga dari siapa? Sepertiga dari TF yang pertama katanya gitu. Berapakah masanya? Nah, jawabnya gimana? Langsung aja ya. Bahwa delta TF yang kedua itu harus sama dengan sepertiga delta TF yang pertama. Paham sampai sini kan ya? Karena soalnya kan minta sepertiganya, bener nggak? Sepertiga delta TF yang pertama. Delta TF itu apa rumusnya? KF dikali M dikali I, ini sama dengan sepertiga dikali KF dikali M dikali I gitu. KF-nya nggak usah kita masukin. Coret aja kan sama nilainya, konstanta dia ya. I-nya pun sama karena zatnya sama ya. Yang beda hanya apanya? Yang beda hanya M-nya. M-nya itu adalah gram dibagi dengan MR-nya berapa? Dikali 1000 dibagi dengan P, yang ini pun sama. Sepertiga dikali dengan diagramnya berapa? MR-nya sama ya, dikali 1000 dibagi dengan P. MR-nya kan sama. Boleh kita coret juga dia. MR, MR. Oke, gramnya berapa yang ini? Itu gramnya adalah 40. 1000-nya pun bisa dicoret ya, karena sama dia. Nah, gitu. Jadi ini 40 dibagi dengan P-nya adalah 900 yang pertama. Sorry, bukan 40 ya. Ini delta TF yang kedua. Delta TF yang kedua itu adalah X gram, berarti X dibagi dengan 3000 sama dengan 1/3, ini gram yang pertamanya adalah 40. 40 dibagi dengan 900. Nah, berarti X sama dengan 3000 dikali 40 dibagi dengan 3 dikali dengan 900 gitu. 3 dibagi 3000 dibagi 3, 1000. Ya, 1000 berarti 1000 dibagi kali 40 per 900 gitu. Berapa nilainya nih? 10/9 dikali 40. Ada? Ketemu? Siapa yang Pak, dijawab nih? Ya, itu gram sebelumnya 30 gram, Kak. mana? Oh, bukan 40 ya? Bukan. Oh iya, salah ini. Salah kapur ini 30 ya, sorry. 30 gram harusnya. Berarti ini 30 ya? Ini 30. Angkanya lebih enak dong ya. Nah, jadi berapa nih sekarang? Jadi jawabannya adalah apa nih? 30.000 dibagi dengan 900 gitu. Atau 300 dibagi dengan 9. Berapa 300 dibagi 9? Sudah menemukan? Berapa? Angkanya pas nggak? Sampai situ dulu. Ada yang mau tanyain?
Angkanya nggak pas ya, 1/3 tuh ya. 3,3333 gitu jawabannya teh. 33,3333 gram. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Yang penting prinsipnya ya. Jadi pahami dulu kalimatnya baik-baik. Kemudian tulis dulu persamaannya. Yang samanya boleh dicoretin biar perhitungannya gampang. Oke, bisa itu nomor 14? Nomor 14 sudah? Ya. Nah, sekarang coba yang nomor 15 ya. Dia nanya alfa. Lanjutin nomor 15, dia nanya alfa. Lanjut. Nomor 15 nanyanya alfa dia ya. Dua soal lagi ya, mudah-mudahan keburu sama doang nomor selain nomor yang 15 sama yang nomor 16 ya. Berat. Rifka sudah mengirimkan jawabannya. Kalau sudah nomor 15 ke 16 ya. Oke, ini dia udah.
Jawaban nomor 15 nyaris udah ngirim semua ya. Tinggal yang 16. Nanti kita bahas dua-duanya ya. 15. Oke, nomor 15 ya. Kita bahas nomor 15 sedikit. Sebagian besar udah ngirim jawabannya. BaCl2 ada 0,6 molar, TF-nya 1,96 katanya. Berapakah nilai alfanya? Yang nggak boleh salah itu ininya ya. BaCl2 itu adalah senyawa elektrolit dengan 3 ion. Jadi artinya N sama dengan 3. Nah, hubungannya sama titik beku. Berarti delta TF sama dengan KF kali M kali I. Deltanya jangan 96, KF-nya 1,86, M-nya berapa? 0,6, I-nya diuraikan lagi 1 ditambah dengan 3 ion dikurangi 1 dikali dengan alfa. Nah, ini yang dicari. Atau enggak kalau ingin gampang, ininya biar nggak ribet, I-nya dulu dibelakangin boleh. Ini misalnya ya, I dulu aja gitu. Berarti I sama dengan 1,96 dibagi 1,86 dikali 0,6 boleh. Ini bernilai sekitar 1,75 gitu ya. Nah, si I ini kita uraikan lagi. I sama dengan 1 ditambah dengan N-1 dikali dengan alfa. Nah, I-nya berapa? 1,75 sama dengan 1 ditambah dengan 3 dikurangi 1 dikali dengan alfa. 1 ditambah dengan 2 alfa sama dengan 1,75. Ya, kemudian itu. Berarti 2 alfa sama dengan 0,75. Berarti alfanya adalah 0,37 sekian ya. Gitu. Kalau mau diuraikan misah I-nya. Gitu, paham? Pada benar semua sih ya. Hanya tinggal ada yang ngitungnya doang, ngitung matematikanya doang. Gitu, nomor 15. Nomor 16 gimana? Masih cukup ya. Nomor 16. Per elektrolit terner dilarutkan dalam air sebanyak 500 gram. Terner itu apa? Jadi ada elektrolit itu ada biner ya. R2O6 kalau biner itu adalah 2 ion. Kalau terner itu 3 ion. Nah, ini terner yang barusan BaCl2 itu terner. Nah, itu nomor 16. Jadi 1 gram zat elektrolit terner dilarutkan dalam air sebanyak 500 gram dari 1,2. Jadi jawabannya nggak ada di situ ya. Jadi tab itu. Dia nanyanya masa molekul relatif zat tersebut. Masukin, berarti delta TB-nya ya
dikurangin 100 ya, hanya di 0,52 M-nya dicari ya. 1 gram per 1000 dibagi dengan airnya adalah 500. Nah, ini berapa N-nya? Katanya terner. Ya udah, kaliin langsung aja dengan 3. Kenapa nggak pakai I? Alfanya ya. Jadi nggak usah pakai yang ini. Nah, tinggal dicari berarti 0,0312 sama dengan 0,52 dikali 1 per MR-nya dicari ya. Berarti MR sama dengan berapa tuh? 0,52 dikali 6 dibagi dengan 0,0312. Itu. Ini angkanya enak nih. 0,52 dikali 6. Berapa? 3,12. Betul ya? Dibagi dengan 0,0312. MR-nya adalah 100. Jadi emang ada jawabannya di situ ya. MR-nya adalah 100. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum ditutup? Ini lagi jelas nih. Ada yang bertanya nggak? Fasya, Fahira, Raisa, Ferdiansyah, Rifka, Nindi, dan Are. Ada yang mau tanyain? Pada belum ulangan, mudah-mudahan nanti ulangannya lancar ya minggu depan. Ada yang mungkin Senin, Selasa. Kalau ada yang aneh jangan sungkan-sungkan, tanya aja langsung. Mudah-mudahan ada waktu buat menjawab ya. Ada nggak? Ada lagi nggak yang tanyain? Kalau tidak ada, itu sisanya coba tolong kerjain ya. Soal yang barusan, yang tab 2, tolong kerjain semuanya. Kalau ada PR pun kerjain. Kalau ada yang belum ngerti, boleh nanya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kakak tutup pertemuan ini sampai di sini. Kuncinya, apapun nanyanya, tulis rumusnya. Jangan lupa pakai I ya. Jadi I-nya selalu ditulis karena nanti pada saat elektrolit suka lupa. Biasain pakai I. Meskipun dia non elektrolit ya, tapi harganya 1. Biasain pakai I biar tetap ingat nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuk, yuk. Hmm? 70 feet apa? Tambahan atau pengganti? Oh, realisasi. Oh, tenang ya. Oh ya. Tapi yang mendijikan itu efektif sih juga tadi. Ya.